Kalau ditanya, tahun apa yang paling seru buat ngikutin badminton dalam satu dekade terakhir? Mungkin banyak orang yang akan menjawab 2018, dan jika kalian orang-orang itu, ya kami setuju karena kami pun merasakan hal yang sama. Bukan tanpa alasan dan pastinya bukan karena ini tahun pertama kali kami benar-benar full time jadi FOMO badminton ya, tapi tahun itu juga penuh dengan banyak sekali momen-momen tak terlupakan hingga lahirnya bintang-bintang baru, khususnya dari Indonesia. Hampir setiap turnamen menjanjikan pertandingan yang seru dan bikin dak-dikduk jantung. Jadi, mari kita kembali ke tahun 2018, tahun di mana badminton benar-benar memberikan kita hiburan tanpa henti dan mungkin juga mengalami kenaikan penonton yang tinggi. Oke, kita coba mulai dari yang luar Indo dulu kali ya. Tahun ini dikenang sebagai comeback legendarisnya Kento Momota karena setelah kena sanksi larangan bermain selama 15 bulan akibat kasus gambling, dia di 2018 benar-benar mendefinisikan comeback stronger. Karena di tahun ini, dia benar-benar meledak, mengalahkan berbagai macam pemain bintang sekaligus akhirnya menjadi pemain tunggal putra nomor 1 di dunia dengan memenangkan 7 gelar di tahun itu. Permainannya yang alot, footwork yang bagus, dan kadang suka nggak ketebak membuatnya menjadi lawan yang sangat amat berat untuk dikalahkan tahun itu. Apalagi doi juga kidal, sehingga terdapat aura-aura lindan sedikit dalam dirinya. Lalu di tunggal putri ada Tai Tzu Ying yang juga lagi gacor-gacornya dan sangat amat menghibur untuk ditonton. Di ganda putri juga Jepang lagi edan-edannya. Tetapi di ganda campuran, Tiongkok pun mulai kembali menggila dan mendominasi sektor ini dengan Zheng Siwei dan Huang Yaqiong. Kami merasa bahwa 2018 yang berada di World Rank number 1 tuh benar-benar sangat amat layak lah karena konsistensi mereka. Dan ngomong-ngomong soal World Rank number 1, kita tentu harus menyebut yang di sektor ganda putra. Pasangan kebanggaan kita yaitu Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo aka The Minions. Setelah meroket di panggung dunia pada tahun 2017 dengan menyabet 7 gelar Super Series, The Minions meneruskan momentum mereka di 2018 dan memulai era World Tour layaknya mobil F1. Permainan mereka terus menguat, semakin cepat, semakin bergebu-gebu, semakin entertaining untuk ditonton, dan pastinya Kevin semakin bengil. Dapat dikatakan mereka benar-benar telah menjadi pusat perhatian gak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Ketika mereka bermain, live streaming pasti semua rame. Dan apalagi jika mereka ke final dan ditaruh di terakhir. Emang star power mereka itu main event banget dan pokoknya ya. Mereka pun terus meraih prestasi di tahun ini dengan menyabet 8 gelar World Tour dan meraih gelar berprestasi seperti gelar kedua All England dan medali emas di Asian Games 2018 Jakarta yang sekarang kita akan bahas. Karena inilah alasan utama kenapa badminton di 2018 gak hanya seru banget untuk diikutin, tetapi menjadi tahun di mana penonton badminton juga meledak banget. Selain karena pengenalan BWF World Tour, Asian Games 2018 juga menjadi salah satu faktor. Karena setelah 56 tahun, Asian Games akan diadakan di Jakarta. Acaranya sendiri sangat memorable. Semuanya perfect dari opening sampai ending, musiknya dan sebagainya. Top lah. Dan pertandingannya juga sangat seru dan memorable, termasuk badminton. Menurut gua, ada 3 momen yang mau gue highlight di sini. Yang pertama ya jelas, The Minions yang benar-benar mencuri beberapa momen seperti pertandingan beregu melawan duo menara ketika Kevin kayak gini. Edan eta teh. Dan pastinya siapa yang bisa melupakan ketika di final mereka melawan rekan senegara mereka yaitu Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Dapat dikatakan salah satu final terseru dalam sejarah badminton. Bagaimana enggak? Dua pasangan ganda putra Indonesia di final bermain di Istora merebutkan medali emas Asian Games. Pertandingannya juga sampai dus rubber dan ibarat hidup dan mati pula lagi ya. Yang bisa ngetopin ini ya jelas kalau momen ini terjadi di Olimpiade dan Indonesia sebagai tuan rumah. Ya, semoga suatu saat nanti bisa kecapai ya. Dan momen kedua, itu Anthony Sinisuka Ginting, di mana dia melawan cederanya saat berhadapan dengan Xiuqi di pertandingan beregu. Dan nyaris saja menang, tapi sayang Tuhan berkata lain, dan Ginting pun terpaksa harus withdraw di saat-saat akhir karena cedera. Dan di sini banyak yang respect, termasuk Bapak Presiden kita saat itu, Sang Nanadaibe Hokage himself, Pak Jokowi. Ada juga yang mencaci maki ya, tapi itu ke laut aja dah orang-orang kayak gitu. Anak bangsa berjuang untuk negaranya sampai pincang dikata-katain, emang dasar. Sabar. Dan Ginting pun di tahun itu juga mengalami momen tinggi yang tak terlupakan. Seperti meraih medali perunggu di Asian Games, di perorangan ya. Dan tentunya
perjalanan heroiknya untuk menjadi juara China Open di 2018 beberapa bulan setelahnya. Di mana dia juga menciptakan semacam El Clasico-nya badminton saat itu ya, Momota versus Ginting. Tetapi, momen yang paling nggak bisa terlupakan dari Asian Games 2018 ya jelas Jonathan Christie. Karena di sini nama dia sangat naik. Dia menjadi juara Asian Games 2018 setelah mengalahkan Chou Tien-chen di final dan melakukan selebrasi buka baju dan ya, itu viralnya banget ya. Kalau dulu sih orang-orang bilangnya rahib anget. Dan ya udah sampai situ aja ya. Dan dapat dikatakan, Asian Games 2018 ini menjadi awal mula revolusi tunggal putra Indonesia yang menjadi bintang besar. Di Asian Games 2018 ini, mereka menemukannya di Jojo dan Ginting. Dari ronde awal aja udah ketemu lawan yang susah, unggulan 1 dan 2. Ginting lawan Momota, Jonathan Christie melawan Shi Yuqi. Dan mereka pun dikalahkan semua sama Jojo sama Ginting ya. Sayang aja, kita nggak dapat All Indo final yang kita harapkan ya. Tapi hey, setidaknya emas tetap datang ke Indonesia saat itu. Bersyukur aja. Jadi emang seseru itu badminton di 2018, apalagi untuk kita BL Indonesia. Dominasi The Minions, Rising Star di main single. Tapi, yang membuat hal ini semakin fun itu justru Amelia Widya atau Mbak Wit, sapaan akrabnya. Mbak Wit merupakan fotografer dan PR untuk pemain Indonesia saat itu. Dan melalui akun medsosnya, kita bisa melihat semacam behind the scene lah dari pemain-pemain Indo ini saat turnamen. Dan jujur aja, semua momen yang beliau capture untuk kita itu nggak ada yang nggak memorable. Semuanya memorable. Ibarat emas semua itu ya, Instagramnya dulu itu. Karena gak hanya memorable, tapi lucu dan entertaining banget. Apalagi kalau atlet-atletnya udah ngisengin beliau, khususnya kayak Kevin dan Fajar. Momen-momen itu udah ditunggu sama para fans. Asli lah, gak nyesel kami FOMO badminton di tahun itu. Karena serunya gak main. Kalau kalian gimana? Kapan kalian nonton badminton pertama kali dan kapan menjadi fans full-time-nya? Tulis di kolom komentar, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kami agar kalian dapat terus melihat konten-konten badminton dari The Shuttlers hanya di Lontong Media.